malam ini ya kita akan berangkat menuju Jogja dan sekitarnya ya. Mari kita jaga kesehatan kita ya. Di antara teman yang sebes yang dan lain-lainnya tolong saling berkomunikasi, saling asah, saling ngasih, saling asuh, saling bantu membantu ya. Kalau ada sedikit teman kita yang kurang fit, tolong dibantu ya, dipijitin atau cari obat apa. Komunikasi dengan pembimbing ya, jangan dibiarkan. Dan andaikan nanti ya di perjalanan tersebut ada keluhan-keluhan apa ya yang dirasakan oleh masing-masing, tolong jangan diam saja ya, sampaikan ke temannya, sampaikan ke guru pembimbingnya, mohon bantuannya dan mohon solusinya. Bapak Ibu, para pembimbing, tolong jaga kesehatan, semua siswa juga jaga kesehatan, jaga kekompakan, jaga keharmonisan, jaga nama baik pribadi dan nama baik institusi, dan mari kita bismillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita kerjasama saling asas saling ngasih dan saling asuh. Saya ucapkan
Selamat datang di kampus Orangil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada hari ini Selasa 30 Januari 2024 dalam acara kunjungan budaya dan pengenalan pendidikan tinggi Profisip Universitas Diponegoro. Kami membawa generasi pemilik masa depan sebanyak 349. SMA Negeri 6 salah satu SMA yang saat di Kabupaten kita 35 sudah maksimum. Kedatangan kami ke sini adalah mengenalkan perguruan tinggi, terutama UNIF, salah satu perguruan tinggi yang favorit. Mudah-mudahan dengan melihat langsung dan bisa berkomunikasi langsung itu akan memotivasi mereka untuk merebut salah satu tempat di perguruan tinggi UNIF. Satu data yang perlu kami sampaikan di tiap kunjungan teman-teman adalah Undip menjadi salah satu universitas yang lulusannya paling cepat terserap di dunia kerja gitu ya. Bahkan kalau teman-teman cek gitu ya, di internet di US ranking untuk yang pekerja penyerapan dunia kerja, Undip itu nomor 1 gitu. Nah, jadi teman-teman di sini udah harus mulai ngintip-ngintip gitu ya. Kira-kira kayaknya cocok nih Undip untuk jurusan saya setelah ini gitu ya, karena mudah untuk bisa pekerjaan next. Dari 1 Januari 1969, jadi ketika terbentuk ya, dulu namanya Fakultas Sosial Politik ya, prodi yang pertama lahir itu adalah prodi administrasi publik. Dan faktanya ternyata meskipun lahir paling dulu ya, ada fakta menarik di sini adalah 8 dari 10 calon mahasiswa ya pasti tidak familiar dengan prodi administrasi publik. Biasanya kami dari tim ahli dari dosen administrasi publik itu bekerja sama dengan Bapeda menyusun dokumen yang namanya RPJM bisa daerah ya. Kemarin juga pada saat era pertama Jokowi ya, kami juga ikut membantu menyusun RPJM 2014. Nah, ini menarik sekali dan ini peluang bagaimana publik ini go global ya, tidak hanya di level lokal saja tetapi nasional dan internasional. Jadi banyak juga alumni kita yang bekerja di lembaga internasional. Ya, jadi kita tergabung dalam asosiasi ya. Saya diundang beberapa kali di universitas untuk menyampaikan bagaimana sih komitmen dari kurikulum administrasi publik ini. Jadi nanti kalian di semester 5 dan semester 6 kalian boleh tidak kuliah di UNIF. Ya, kok bisa lah? Tidak boleh kelas. Gimana kuliahnya? Lanjut X. Nah, ada yang namanya PMM. Jadi kalau kalian nantinya di Tangerang, ya kan, pengen dekat rumah, ya kan, bisa nanti di semester 5 atau semester 6 ambil kuliah di UI, tapi prodinya administrasi negara. Saya akan menjelaskan mengenai Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahannya, yang mana sebetulnya FISIP itu ada 5 departemen ya, yaitu Departemen Administrasi Publik, Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, kemudian Departemen Administrasi Bisnis, Departemen Komunikasi, dan Departemen Hubungan Internasional. Nah, Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan itu membawai 3 dalam arti program S1 untuk ilmu pemerintahan, kemudian program S2 Magister Ilmu Politik, dan program Doktor Ilmu Sosial untuk tataran S3. Mungkin dari kalian ada nggak yang memang sudah ada angan-angan, saya besok setelah selesai dari SMA ini ingin masuk ke FISIP karena saya mempunyai bla 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 alasan. Adakah dari kalian? Coba kalau ada, mungkin bisa tunjuk tangan. Prodi Ilmu Pemerintahan
Magister ilmu politik maupun doktor ilmu sosial, semuanya adalah unggul ya. Kemudian yang kedua profilnya selain sebagai birokrat dalam artian sebagai ASN, baik itu di pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun di pusat. Di pusat alumni kita tersebar banyak sekali. Ada yang di Kemendagri, ada yang di Kementerian Lingkungan Hidup, ada yang di Kementerian Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara, juga banyak yang mengambil dari kita. Ya, administrasi bisnis ini salah satu jalur kalau kalian ingin jadi pengusaha sukses. Ya, karena profil lulusan kami yang pertama adalah entrepreneur, ya jelas itu nomor satu, dan tentu saja bisnis yang bermartabat, beretika, ya, yang tentu saja memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya. Jadi kalau bisnis tidak cuma profit aja, tapi kita juga belajar bagaimana memanage orang-orang di dalamnya, kemudian kita bekerja sama dengan mitra, dan bagaimana kita mendapatkan profit gitu ya, dan tentu saja keuntungan di sekitar kita. Nah, itu entrepreneur. Yang kedua adalah profilnya adalah bisnis operator. Nah, setelah kita menjalankan entrepreneur, tentunya kita sudah punya ilmu nih untuk mengoperasikan bisnis itu sendiri, dan semua tindakan itu kemudian akan mengantarkan Anda mempunyai ilmu bisnis. Yang ketiga adalah instruktur. Jadi kalau mau berbagi ilmu bisnis sebagai konsultan bisnis itu sebagai instruktur bisnis, atau kalian bisa ya berbagi ilmu misalnya ke pengusaha ya sebagai konsultan gitu. Nah, intinya adalah kalau kalian belajar bisnis di administrasi bisnis itu kalian akan ketemu yang namanya manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Hamzah Saputra dari SMA Kabupaten Tangerang. Izin bertanya untuk mengenai bisnis. Agar bisnis kita berkembang, apa yang perlu diperhatikan dalam strategi bisnis di era digital? Di kita, di prodi ilmu pemerintahan, ada mata kuliah konsentrasi manajemen strategis, ada ekonomi bisnis ya, konsentrasi itu, dan konsentrasi pemerintahan digital. Kenapa? Karena era sekarang semuanya digital, sehingga semua aplikasi pemerintah juga sudah harus digital. Itu yang menjadi konsentrasi dari prodi ilmu pemerintahan. Dan nanti kalau dari ilmu pemerintahan kalian mau masuk ya ke S2-nya, Magister ilmu politik, di situ juga ada pemerintahan digital. Semua itu dikonsep ya, tentunya memiliki konsep sendiri. Dan kalau digital marketing itu juga belajar untuk membuat konsep-konsep promosi yang kemudian di-upload atau di-posting melalui media sosial. Tentunya tujuannya adalah feedback dari konsumen atau viewers ataupun komentar yang tentu saja yang kita harapkan adalah positive review. Kemudian ada mata kuliah yang namanya analisis pasar dan bisnis intelijen. Nah, di situ ada tools-tools yang mungkin bisa dipelajari untuk mengetahui market. Saya menarik seperti kita mendapatkan wawasan yang bertambah.
Berdoa silakan. Pertama, saya menyampaikan terima kasih dan sekali lagi selamat datang telah berkenan berkunjung ke Universitas Negeri Sumatera. Saya dan teman-teman selalu senang kepada Ibu karena mendapatkan kunjungan itu artinya kami mendapatkan teman baru, mendapatkan kawan baru, mendapatkan jaringan silaturahmi yang baru. Tapi ini insya Allah merupakan satu pengalaman karena belajar itu pada dasarnya merupakan satu proses interaksi yang disengaja antara seorang manusia dengan lingkungan untuk menghasilkan perubahan-perubahan. Dan kita harapkan ada satu proses perubahan pada diri kita yang kalau sekarang munculnya kurikulum merdeka, proses pembelajaran bahkan diharapkan untuk memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang sebenarnya insya Allah sudah ada dari sebelumnya. Dan kelas 11 ini mungkin merupakan anak bungsu dari kurikulum 13 itu. Kemudian kodrat zaman juga dengan satu kondisi bahwa zaman yang akan dihadapi atau zaman yang sedang dihadapi sekarang dan akan siswa hadapi di masa yang akan datang itu akan sangat berbeda. Yang kalau kata Ali bin Abi Thalib sebagai salah seorang Khalifatul Rasul yang keempat menyampaikan adibu auladakum fa innahum mahlukuna ghairu zaman. Didiklah anak-anakmu karena mereka adalah generasi yang akan hidup bukan pada zaman. Nah, otomatis di sini kalian nanti akan berhadapan dengan satu kondisi yang nanti mungkin kehidupannya berbeda dengan sekarang. Oke. Izin Bapak 1, 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Satu, dua, tiga. Tak kenal maka tak sayang, kenalan dulu makanya ya. Ini dia visi UNES, yaitu Universitas Bereputasi Dunia, pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi. Kalian sampai sini pasti melihat kanan kiri ada pohon-pohon yang rindang. Apalagi di Hawaii gimana Mas? Adem. Jangan sampai ngantuk ya. UNES itu memiliki otonomi sendiri ya. Tidak bergantung dengan. Tidak terlalu bergantung ya. Tidak terlalu bergantung. Jadi tadi kalau tadi kita tadi ada sudah 25%, kalau PTN baru ada sekitar 30 kampus PTN yang sudah berada sendiri. Benefitnya apa sih buat teman-teman yang kuliah di UNES itu ketika nantinya melakukan pendidikan akselerasinya lebih cepat. Kenapa? Karena UNES punya otonomi khusus untuk membuka prodi tanpa punya ketergantungan terhadap ujian otoritas yang berlebihan. Itu udah ketiga belum mau masuk program studinya apa? Mau kuliah di apa? Psikolog. Oh, benar kan? Mau bisa? Bukan dia oh, mimpa. Kampusnya warna biru di belakang sini. Belum masuk UNES sudah dapat teman-teman dari kelas. Oke. Thank you Mr. Pingin disebut dukun katanya, dukun bersertifikat gitu loh Pak maksudnya. Dukun yang nanti di depannya ada profesornya gitu. Dokter, PSI ya. Ya, sekolah, benar. Ya kan, dukunnya ada di luarnya. Gak apa-apa. Oh, di sini guru BK nya gimana?
beberapa fakultas yang tadi sudah disebutin itu yang memiliki daya tampung yang paling banyak itu kira-kira dari fakultas apa ya kayak? Dan ini kalau dari fakultas tekniknya itu UNES sendiri ini memiliki daya tampung berapa ya? Oke teman-teman, saya tahu teman-teman akan masuk KIB tahun depan ya, 2025 gitu ya. Tahun ini UNES menerima 211.000 mahasiswa dari 3 jalur SNBP, SNBP, dan juga seleksi mandiri. Apa aja fasilitas yang ada di fakultas olahraga? Oke, ini teman-teman. Apa aja sih fasilitasnya? Fasilitas sedikit ya. Saya tidak etika, kalau semuanya itu banyak fasilitasnya karena memang berbasis kegiatan. Iya, betul. Ada nanti kehidupan nantinya. Kemudian juga swimming pool, ada lapangan golf, dan juga ada lapangan lari itu lah. Ya, lapangan atletik nanti. Iya. Ini juga ada laboratorium kalau misal ada butuh pengujian kan ada massage dan sebagainya ya. Jangan lupa gor. Iya, punya gor juga. SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Rinjani Travel. Feel so alive. I've never felt this way before. It must be you and I. It's got me thinking about us more. It's these bright lights that put me in a daze, and I can't stop but think about the way that you move around up and down on that stage. It's your future vibes. Bright lights that put me in a trance, so I feel like I can do it all. It's a good life that I really want. It's those future vibes. I got those future vibes. Selamat pagi semuanya. Oke, saya ucapkan selamat datang dulu ya untuk teman-teman dari SMA 6. Selamat datang di Wonosobo. Anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan, alhamdulillah kita sudah sampai di tujuan kita, yaitu di DIEK. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam perjalanan ini. Kadang-kadang tujuan utama kita mungkin ada terpeleset sedikit gitu ya, karena berkaitan dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Kalau situasi kondisi memungkinkan, dengan senang hati akan mengantarkan kita semua ke Sikunir. Karena tim besar tidak masuk ke DIEK, sehingga kita sedang menyediakan ada kurang lebih 22 shuttle. Luar biasa. Ini kita menikmati satu fenomena kebesaran ciptaan Allah. SMA Negeri 6 Rinjani Travel.
ya, karena pastinya kita nanti akan mencium bau dari kawah. Baunya cukup menyengat. Dan untuk teman-teman semua diusahakan nanti bisa menggunakan masker. Karena apa? Kalau teman-teman tidak terbiasa dengan bau belerang, dia takut dan nanti ada yang mual ataupun pusing. Sometimes when you're here, I can feel no doubt. 'Cause you semangat pagi. Semangat sih. Rencanakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Sedikit informasi, selamat datang di dataran tinggi Dieng. Jadi dataran tinggi Dieng ini terbagi menjadi beberapa wilayah kabupaten. Ada Kabupaten Wonosobo, ada Kabupaten Banjarnegara, ada tulisannya di sebelah kiri saya berdiri ya teman-teman. Itu tuh. Nah, Dieng itu sendiri bro berasal dari dua bahasa. Kata-kata Dieng itu berasal dari dua bahasa. Yang pertama ada bahasa Sanskerta, yang kedua ada bahasa Jawa. Yang pertama dulu nih, bahasa Sanskerta itu terdiri dari dua suku kata yang ada. Pertama adalah suku kata pertama adalah bi dan yang kedua adalah yang. Ada yang tahu artinya? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Kata yang pertama itu artinya tempat tinggi, bi. Sedangkan kata yang kedua adalah yang artinya dewa atau dewi. Kalau diartikan, Dieng yang berasal dari bahasa Sanskerta adalah tempat tinggi yang bersemayam dewa dan dewi. Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him, send with me tonight. I run away. I
yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. Hey, little lady said you feel the same, but I don't believe a word you say, 'cause I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. Sekali lagi SMA 6 Kabupaten Tangerang. Rinsa di Torang Travel. Oke, tepuk tangannya. Oke, lanjut. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Rinsa di Torang Travel.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kami telah diterima dengan dua belah tangan terbuka oleh Sivitas Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini. Anak-anakku, saya tanya tadi, ini kamu bagaimana, ada niatan enggak untuk ke UGM? Semuanya ini 99% mereka ingin diterima di UGM ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah doa. Ibu dan Bapak hadirin semuanya, tentunya kami juga ingin mendapatkan arahan bimbingan khususnya kepada putra-putri kami agar dapat pengalaman ataupun ilmu dari Bapak dan Ibu yang hadir di depan ini. Terima kasih, dan Pak Momot sekalian bisa menerima kenang-kenangan dari SMA Negeri 6 Tangerang untuk Fakultas Filsafat. Tadi pagi sudah sampai kemana saja? Merapi. Terus naik jeep. Iya, berarti sudah capek ya. UGM memiliki sarjana terapan atau biasa disebut D4, D1, D2, dan D3 di UGM sudah ditiadakan. Adanya D4 atau sarjana terapan itu ada 22, sarjana 71, 11, magister atau S2 97, doktor 51, spesialis 28, subspesialis ada 5. Klaster sosio humaniora atau biasa disebut klaster soshum. Ada ekonomi, ada filsafat di sini, kemudian hukum ini, ekonomi sebelah barat, kemudian Visipol itu utaranya ini, utaranya Fakultas Hukum, kemudian ilmu budaya, kemudian psikologi di sana, Fakultas Psikologi. Jalur masuk untuk sarjana dan sarjana terapan itu dibagi dua, yaitu yang nasional dan yang mandiri. Gitu ya, ada dua. Untuk bisa masuk ke UGM itu dibagi dua, yaitu yang nasional dan yang mandiri. Yang nasional itu dibagi dua lagi, ya, namanya SNBP, yaitu sebesar 30% dari total kuota UGM. Kemudian SNBT 30%, kemudian itu tadi kan nasional, sekarang yang mandiri itu 40%. Jadi jumlah 30%, 40%, 40%, genap 100%. Itu perbandingannya nanti penerimaan mahasiswa barunya. Nah, seleksi jalur SNBT berdasarkan hasil UTBK 2024 dan portofolio bagi peserta yang memilih program studi seni dan atau olahraga. Oke, kita lanjut. Ketentuan tambahan. Kalau itu sudah tes ya. Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024, 2023 dan seleksi SNMPTN 2022 tidak dapat mendaftar SNBT 2024. Ya. SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Yogyakarta. Rinjani Torat Travel. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Mas, langsung.